Satu, dua, tiga. Halo, Sobat BMKG semuanya, berjumpa lagi dengan kami kakak-kakak BMKG yang kalau bikin YouTube suka males-malesan. Kemarin kita udah lempar forum tanya BMKG Juanda. Nah, kita sudah menjaring pertanyaan-pertanyaan terkait cuaca, iklim, dan gempa untuk kita bahas di akun YouTube kita ini. Oke, kita mulai aja atau gimana, Kak? Lanjut. Gas, Langsung. Pertanyaan pertama. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Nah, Kak, gelombang atmosfer Kelvin itu apa ya? Dari Bayu Bagaskoro. Bagaskara apa? Kelvin beda dengan Kelvin yang temperatur ya. Beda penemunya. Jadi Kelvin ini adalah fenomena gelombang atmosfer. Jadi kalau kita bicara tentang gelombang, pasti gelombang itu menjalar, dalam artian pasti bergerak. Jadi si Kelvin ini pasti bergerak nih. Nah, geraknya kemana? Dia punya ciri khas geraknya itu dari barat menuju ke timur, tapi hanya di sepanjang ekuator. Kenapa di sepanjang ekuator? Karena ekuator itu pertemuan antara angin pasat dari bulan bumi utara dan bulan bumi selatan. Jadi kalau ketemu pasti nggak mungkin ke bawah dong. Oh iya. Kan bawah kan tanah bumi padat, pasti kan ke atas. Nah, jadi makanya gelombang yang namanya gelombang itu kan pasti punya pola. Nah, itu polanya itu seperti kita bayangkan aja itu roda. Roda kan ada bagian luarnya kan kayak roda mobil kan ada karetnya ya. Udah. Ya, kita anggap ban mobil ya, bukan ban bulldozer atau apa gitu ya. Itu kan ada karetnya. Nah, kan di dalam kan ada angin. Kalau rodanya berputar kan anginnya juga, udara di dalam kan juga ikut berputar tuh. Nah, putarannya si Kelvin itu sama kayak udara dalam roda itu tadi. Jadi kalau bayangan Kelvin itu bayangkan roda, tapi karetnya dihilangi. Jadi muter gitu. Jadi melundung lah istilah bahasa Jawanya. Melundung ke arah timur sepanjang ekuator, namun jangkauannya luas dan biasanya itu dia fenomenanya ini bertahan antara 12 hingga 20 hari. Dan kenapa kok bisa muncul ini? Itu biasanya terkait dengan pemanasan dalam wilayah cakupan yang luas. Jadi ada pemanasan, jadi suhu mukolanya pasti hangat. Kalau suhu mukolanya hangat pasti banyak uap airnya. Karena dia putarannya seroda, kan roda itu kadang kita di bawah, kadang kita di atas ya. Nah, Seperti hidup iya, ya. Seperti hidup kita lah. kadang di bawah, kadang di atas. Nah, kalau yang dari di bawah kan banyak uap air tuh di permukaan. Dipindah ke atas, pasti terjadi kondensasi toh. Dan pasti akan banyak awan dan terjadi hujan. Makanya kenapa kalau Kelvin kayak kemarin ini tanggal berapa sekarang? Syuting kita. 19 ya? 19. Tanggal 19. 18 kemarin hujan seharian. Karena kita dilalui Kelvin. Oke, ini Kelvin yang lewat ya, bukan si Komo yang lewat. Garing, iya memang garing, nggak apa-apa biar lucu. Komo apaan? Ibu lucu. Mau lampu saya anak milenial saya nggak tahu kok. Saya salah tanya. Kan saya belum baik. Aslinya saya masih 17 tahun loh. Kalau anak sekarang tahunya Forbert. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Shelky. Min, biasanya BMKG pengamatannya itu kapan aja ya? Pengamatan apa nih? Kalau di BMKG Juanda kita itu pengamatan selama 24 jam. Itu untuk pengamatan udara permukaan. Jadi pengamatan ada suhu, kelembapan, tekanan, kemudian juga hujan, kemudian pokoknya semua unsur cuaca kita amati itu selama 24 jam untuk penerbangan. Dan selama 24 jam itu kita bagi untuk pelaporan internasional itu setiap 3 jam sekali, kemudian untuk penerbangan setiap setengah jam sekali. Selain itu juga kita ada pengamatan udara atas. Mungkin yang sudah follow sosial media kita tahu ya yang kemarin main balon kita masukkan ke lagunya
Apa? Noah ya. BMKG itu mainan balon. Mainan balon, nah itu. Balon itu kita melakukan pengamatan sebanyak 4 kali. Di jam 6 pagi itu balonnya yang besar warna putih. Di jam 1 siang itu balonnya warna merah agak lebih kecil. Terus di jam 7 malam juga balon putih. Di jam 1 malam itu yang balon merah lagi. Kemudian pengamatan apa lagi? Dor. Tapi mau tanya kan, Apa? balon kalau malam hari gimana? Emang bisa kelihatan kalau tengah malam? Nah, itu dia pertanyaan bagus. Balonnya kalau malam hari kelihatan nggak kelihatan dong balonnya. Jadi yang kita amati, kita ngikat. Kalau dulu kita pakai lilin nih, kita masih pakai lilin Sekarang sehingga lampu ya. sering dikira kalau pas terbang-terbang, BMKG lagi ngepet ya. Stop it. Get some help. Karena seiring ya. Kuyang. Ya, terus seiring kemajuan karena itu selain dikira ngepet, itu juga sering terbakar nih Kak. Jadi di tengah jalan anginnya gede, lilinnya jatuh kebakar nih. Nah, jadi kita pengamatan dan sekarang sudah zaman milenial ya, sangat memalukan ya kalau pakai lilin. Jadi di BMKG Juanda kita sudah pakai lampu LED. Pengamatan radarnya. Oh, itu juga perlu dijelaskan. Jelasin dong Kak. Itu pengamatan juga kita lihat kondisi cuacanya. Ya ampun, Mimin suka setengah-setengah. Jadi kalau pengamatan radar itu salah satu pengamatan otomatis ya. Itu merupakan suatu alat yang mungkin bagi teman-teman yang rumahnya sekitar Wagir, terus ada melihat bangunan tinggi sekitar 4 lantai, terus ada kubahnya warna putih. Itu bukan masjid. Ya kalian tanya-tanya, kalau kalian mau sholat di situ nggak bisa, itu bukan masjid, mohon maaf. Atau kalian bilang itu teleskop, itu juga bukan, itu radar cuaca kami. Jadi itu alatnya di situ akan muter memantau kondisi perawanan dan hujan untuk di wilayah Jawa Timur dengan radius sekitar 250 km. Yaitu hampir mencakup seluruh wilayah Jawa Timur ya, 250 km. Itu alat itu akan berputar selama 24 jam dan update image atau citra radar itu setiap 10 menit sekali. Yang dimana sekarang di zaman modern lagi, kita ngomong zaman modern lagi. Jadi kalian nggak perlu datang ke BMKG Juanda untuk melihat radar. Kita sudah sediakan buat kalian di website kita dengan nama WOFI. WOFI yang sering kalian lihat itu adalah radar cuaca kami. Udah. Apa itu panjangnya WOFI? WOFI kepanjangannya adalah Weather Observation and Integrated. Itu dia. Forecasting and Integrated. Tulisannya ada di sini ya. Ya ada di sini lah ya. Terus sekali. Lanjut. Dari Kak Ferianto Sulaksono sama siapa nih? Ananda Saila. Ini pertanyaannya mirip-mirip, jadi dijadiin satu aja. Yang satu Kak Ferianto, yang satu Ananda. Kayaknya berjodoh ya. Kira-kira musim panas masih lamakah Min? Para sopir IC sudah melambaikan bendera putih. Dan ada lagi, kapan musim hujan ini berakhir dan bagaimana kondisi cuaca ketika masa peralihan dari musim hujan ke kemarau? Sopir IC. Kita heran loh ya kadang-kadang. Kalau pas itu sopir IC itu apa? Oh, yang itu ya, yang bok es itu ya? Oh iya Bu. Bok antaran es dong, kan? Bok antaran es dong. Semakin panas semakin cepat mencair. Ya, oke. Kadang gimana ya, netizen itu kalau misalkan lagi musim kemarau ditanya, Min kapan hujannya Min? Panas banget, panasnya kentang-kentang gitu. Sekarang lagi musim hujan, tiap hari hujan ditanya, Min panasnya masih lama nih, kapan musim kemaraunya gitu. Jadi maunya gimana? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jawab Kak, siapa nih yang mau jawab? Nah, kalau di kapan perakiraannya musim kemaraunya, musim panas kapan sih? Nah, kalau musim panas itu saat ini belum ada press release resminya. Tapi secara umum di wilayah Jawa Timur itu bulan Mei, Juni itu sudah mulai memasuki musim panas atau musim kemarau. Tapi kapan musim peralihan? Nah, peralihan itu adalah musim ya. Jadi kadang juga netizen itu Peralihan bukan musim. Bukan musim dong kakak. Kakak jangan blunder. Masa. Nah, itu dia. Masa. Banyak netizen yang ngomong peralihan itu musim peralihan. Padahal itu adalah masa. Karena Indonesia cuma punya 2 musim. Masalah sih. buat lu. Musimnya banyak nih, Indra. Tapi musim cuaca hanya ada 2, musim iklim. Musim hujan sama musim kemarau. Ghosting. Ada lagi Kak terakhir, musim ghosting. Musim Oke. ghosting. Udah nih, apa lagi?
Peralihan dulu, masa peralihan. Oh gitu. Iya, masa peralihan itu adalah masa-masanya cuaca ekstrim di situ terjadi. Jadi untuk masyarakat Jawa Timur perlu mewaspadai pada saat masa peralihan itu. Kapan masa peralihan itu? Diperkirakan pada bulan Maret maupun April tahun 2022. Ini udah ada press release-nya? Secara umum seperti itu, tapi nanti kedepannya akan kita press release untuk musim peralihan, masa peralihan dan musim kemarau. Nantikan pasti kita akan keluarkan press release untuk masa peralihan dan masa memasuki awal musim kemarau. Biasanya dilakukan live ya bersama dengan stasiun klimatologi Malang. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Twitter. Dari Twitter ya. Min. Kenapa radar WOFI susah diakses? Nah, terus kenapa aplikasi info BMKG Juanda juga selalu crash katanya? Hayo. Kenapa? Ayo. Jelaskan kepada kami. Ayo kakak. Terus ada lagi nih, kasih itu? penjelasan sedikit dong tentang kegunaan masing-masing layer di WOFI. Sebenarnya WOFI itu kan semacam aplikasi ya? Apa sih? Iya, jadi radar kita mengamati, udah dia hasilnya udah dalam bentuk image, itu baru kita upload ke peta. Nah itu kan WOFI ini salah satu terobosan dari BMKG Juanda yang paling aplikatif di masyarakat gitu, karena bisa dipakai setiap hari ya buat pergi keluar, jemput anak, mau nyuci baju juga bisa kalau mau lihat itu kan. Betul sekali. Nah itu, tapi ada yang belum paham gimana cara bacanya, mungkin bisa dijelasin Kak. Kenapa WOFI sering error? Jadi sebenarnya WOFI bukan sering error ya, itu karena kita masih Kemudian kenapa aplikasi kita sering error? Jadi memang aplikasi Android kita masih dalam proses pengembangan. Terus memang beberapa part itu, jadi sistemnya aplikasi Android kita ini agak spesial ya. Jadi kalau ada part atau salah satu dari konten yang kita masukkan ke situ tidak update, dia maka akan crash dia. Nggak mau dia kalau tidak melayani dengan sepenuh hati, dengan sempurna, maka aplikasi Android kita tidak bisa terbuka. Jadi itu juga masih dalam proses untuk kita sempurnakan lagi demi melayani teman-teman di Jawa Timur supaya kita menjadi yang paling terdepan jaya. Oke. yang tadi belum dijawab. Apa? Gimana Cara pembacaan cara WOFI-nya? membaca WOFI? Layer per layer, warnanya apa? Warnanya apa? Merah, Kan kuning, ada biru, hijau, bilang, kuning, gitu ya. merah. Enggak, ini yang dimaksud layar yang mana ya? Mungkin dia ngeklik Apa layar di yang bagian kanan? itu ya, di sebelah kanan ya layarnya ada banyak ya. Layer Ya, warna-warnanya tuh. Toolsnya. Kayaknya lebih ke toolsnya. Kalau terkait cara pembacaan tools mungkin nanti akan dibikinkan, kita bikinkan video Oh, aja iya. ya cara bacanya ya itu. Soalnya kita juga Banyak. harus lihat banyak Iya. itu. Banyak soalnya, banyak. Dan pokoknya yang paling penting untuk saat ini buat kalian itu kalau buka WOFI dilihat aja warnanya, terus disesuaikan dengan potensi hujannya. Udah cukup sampai di situ dulu keterangan lengkap. Nanti kita bantu, kita bikinkan video khusus deh buat kalian terkait gimana cara membaca layer per layer yang ada di WOFI secara detail, oke? Pertanyaan selanjutnya dari Facebook. Nah, Facebook. Dari Bapak atau Kak ini ya. Biasanya kalau Facebook Bapak sih. Bapak ya, Bapak Endro Marpianto. Perakiraan cuaca di Google, FB juga BMKG Juanda berbeda. Dan hasilnya meleset semua katanya gitu. Nah, Yang melesetnya beda. mana nih? Yang melesetnya tuh yang meleset? yang Google atau yang dari BMKG? Kita kupas yang pertama dulu. Yang pertama, kenapa beda? Karena memang sumber data perakiraannya itu yang diambil itu beda. Jadi kalau yang di Google dan di Facebook itu bukan dari BMKG. Jadi itu dari kalau di kayak di Amerika atau negara-negara barat itu biasanya banyak perusahaan-perusahaan swasta itu yang membuat pelayanan cuaca. Berbeda dengan di wilayah Indonesia. Kita harus gini Kalau terus, Kak. kalau di Indonesia kan udah ada undang-undangnya. Betul, Kalau undang-undang. yang bisa memberikan layanan cuaca itu hanya BMKG. BMKG. Gitu.
Jadi biasanya kalau yang di Google dan Facebook itu biasanya diambil dari jasa-jasa pelayanan cuaca, entah itu yang bersifat swasta ataupun juga nasional di sana, kemudian ditampilkan di situ. Jadi berbeda sumber datanya. Dan mana yang lebih bagus antara BMKG dan sana? Tentunya kalau BMKG itu datanya itu lebih tinggi resolusinya. Jadi tinggi resolusinya itu sama kayak picture ataupun kualitas video. Jadi ibarat kalau datanya pelayanan cuaca yang di luar negeri itu datanya masih global. Jadi ibaratnya itu masih kalau kita mengcrop wilayah Indonesia aja itu kualitasnya 360. Kalau kita itu HD. Blu-ray ya? Blu-ray. Jadi pixelnya itu lebih rapat. Jadi lebih bagus mana, Kak? BMKG dong. BMKG. Itu kalau yang Google sama FB itu sebenarnya ada operatornya nggak sih? Kan kalau BMKG kan memang ada prakirawan, ada forecasternya, ada orangnya gitu. Apa yang Google sama FB ada orangnya juga? Atau dia memang sistemik aja? Iya, dia biasanya otomatis. Biasanya ada sebuah web itu yang ada data model masih dalam bentuk global, masih kasar, diambil gitu aja gitu. Dan hasilnya juga meleset semua katanya. Emang? Ya mungkin mereka yang meleset, kita enggak. Still ya, tetap yakin ya. Kita Tetap yakin, oke. Jadi baiklah. memang perakiraan cuaca itu memang nggak 100% itu benar. Nah pasti, tapi kita ada juga quality controlnya, batas akurasi toleransi yang masih bisa dikatakan bagus. Itu berapa persen? 83%. Jadi kita dikasih target di atas 83%. Nah biasanya apalagi netizen Indonesia biasanya tuh yang diinget yang salah aja, kalau bener nggak diinget. Betul. Mungkin lebih seperti ini ya Kak ya. Mungkin misalnya nih kita perakirakan wilayah Sidoarjo hujan nih. Nah Sidoarjo kan luas nih, kita masih ngomong Sidoarjo luas karena kita belum ngomong Sidoarjo skala kecil. Jadi dari seluasan Sidoarjo itu misalnya yang hujan cuma Sidoarjo bagian selatan itu udah hujan, tapi yang Sidoarjo sebelah utara tempatnya Bapak yang tanya ini nggak hujan, jadi beranggapan perakiraan kita itu salah. Nah di situ selama ini, nah perbedaannya daerah tropis itu bahwa di daerah tropis itu kita masih dalam satu daerah yang untuk kecil pun itu bisa berbeda jauh kondisi cuacanya. Kalau di daerah subtropis kita bisa pastikan kalau musim dingin ya satu negara itu bakal musim dingin semuanya. Perakirawannya udah sambil merem aja tahu nih 3 hari ke depan hujan salju gitu. Udah enteng mereka gitu. Kalau kita enggak, ini kita bisa pagi bisa panas ya. Kita pagi panas tahu-tahu 2 jam ke depan udah hujan nih, ya kan? Jadi dinamika atmosfer di iklim tropis itu lebih dinamis, lebih cepat berubah-ubah. Sementara di iklim subtropis itu ada istilah ya, saya dulu sering dengar waktu belajar perakiraan bahwa weather forecast di negara subtropis ya. Weather forecast di negara subtropis itu is like the Bible. Jadi perakiraan cuaca mereka itu seperti kitab suci, pasti benar katanya begitu. Karena untuk memperkirakannya itu lebih mudah dibandingkan daerah tropis seperti yang dibilang sama Kak Randy tadi. Jadi kalau misalkan lagi musim dingin, ya satu negara udah pasti semua. dingin. Coba kalau Indonesia ada yang udah masuk musim hujan, bagian sebelah timurnya belum masuk musim hujan, masih musim kemarau gitu. Ada juga daerah yang termasuk non-zone, jadi dia daerah hujan dan musim hujan dan musim kemaraunya justru tidak bisa dibedakan karena sepanjang tahunnya dia bisa hujan terus gitu. Itulah uniknya negara kita yang berada di Khatulistiwa. Itu Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, kita move on ke pertanyaan dari Facebook lagi, dari Bapak Sugeng Haryadi. Dia bertanya terkait gempa ya. Min mau tanya, seperti yang kita tahu Min, pantai selatan kan sering kali gempa dan diprediksi bakalan terjadi gempa megatrust. Ini sering banget juga ya ditanyain di sosmed-sosmed lainnya. Yang saya tanyakan, apa bisa kita memperkirakan kapan akan terjadi, hitungan tahun ya, jadi mungkin dia maksudnya berapa tahun lagi akan terjadi gitu. Oke. Sebab dari arsip-arsip kegempaan pasti ada ciri-ciri khusus atau setidaknya jumlah kegempaan yang terus meningkat di wilayah tersebut dari tahun ke tahun.
seperti gempa Aceh atau gempa Sulawesi yang menimbulkan tsunami sebagai dasar pengamatan? Makasih Min. Paham nggak Kak pertanyaannya Kak? Paham. Gempa Megatrust kira-kira kapan terjadinya Kak? Nah, ini. Siapa yang mau jawab? Ya, jadi Megatrust ini kita oleh ahlinya dari BMKG dan juga oleh pakar-pakar dari luar negeri juga itu sudah melakukan namanya menganalisis juga secara matematika dan menentukan worst case atau terburuknya ya, apa namanya? Potensi terburuk terjadinya gempa dengan kekuatan hingga 8,6 atau 8,9 dengan magnitudo 8,7 atau 8,9 dan berpotensi terjadinya tsunami hingga 20 meter di wilayah selatan Jawa. Itu potensi, perlu diingat. Potensi bukan perakiraan. Nah, kalau potensi itu berpotensi tapi tidak bisa ditentukan kapan terjadinya, di mana terjadinya, kemudian waktunya, itu tidak bisa tahu dengan pasti. Sedangkan beda dengan perakiraan. Nah, makanya kita selalu memitigasi, selalu menginformasikan kepada masyarakat agar mereka juga aware, masyarakat juga aware. Oh, daerah selatan ini memang rawan untuk terjadinya gempa besar, sehingga masyarakat pun harus memitigasi bila mana terjadi gempa, apa yang harus dilakukan. Nah, itu sudah harus tahu. Nah, biasanya yang sering digaungkan ini Kak, itu serba 20. Apa itu 20? Yaitu 20 detik pertama itu bila mana terjadi gempa selama 20 detik. Kemudian 20 menit. Jadi artinya ada waktu 20 menit untuk masyarakat mengantisipasi atau mengevakuasi diri selama 20 menit itu sebelum terjadi tsunami. Kemudian yang 20 terakhir adalah 20 meter. Artinya segera mengevakuasi diri yang sesuai dengan jalur yang sudah ada yang ditetapkan oleh stakeholder maupun dari BPBD biasanya ya sama masyarakat dan maupun relawan ke ketinggian 20 meter. Jadi harus berlari ke arah tinggiannya 20 meter begitu. Mungkin ada tambahan nggak nih Kak? Jadi mungkin saat ini diteliti potensinya paling buruk 8,7. Mungkin bisa tahun depan ada penelitian lagi yang lebih canggih menggunakan teknologi yang lebih canggih, bisa jadi 9 ataupun bisa jadi lebih rendah 8,5. Kita tidak tahu karena itu potensi yang tinggi terburuk. Jadi ini lebih ke gini ya. BMKG itu ngingatin bahwa kita itu tinggal di zona yang rawan bencana termasuk gempa. Jadi ini kita nggak beda halnya sama dari kepolisian kalau masang rambu-rambu harap hati-hati daerah rawan kecelakaan kan. Nah itu kan pihak kepolisian juga nggak pernah tahu kapan akan terjadi kecelakaan, kapan yang kecelakaannya itu besar, kapan yang cuma kecelakaan jatuh sendiri. Jadi itu cuma kita ngasih rambu-rambu bahwasannya seperti halnya Bapak polisi memberitahu bahwa ini daerah rawan kecelakaan, ini daerah rawan bencana. Agar masyarakat lebih hati-hati. Masyarakat lebih hati-hati. Nah, sebenarnya itu kalau kita ngomongin gempa, 3 negara yang punya konsen utama terhadap gempa itu yaitu Cina, Tiongkok, kemudian ada Jepang sama Amerika. Nah, Cina itu satu-satunya negara yang pernah berhasil memperkirakan gempa di 4 Februari tahun 1975. Itu secara tepat dapat menyelamatkan kurang lebih 900.000 jiwa. Ya kan, itu cuma satu kali, one hit yang tidak bisa terulang kembali ya. Jadi itu satu kali aja dia sudah bisa memprediksi dari Desember tahun 1974 itu dia sudah mewanti-wanti bahwa akan terjadi gempa besar di 4 Februari tahun 1975. Nah, dari hitungan sekali yang berhasil itu Cina sampai sekarang belum bisa kembali mengulang ke suksesannya. Sedangkan Jepang dan Amerika itu sudah mulai beralih penelitiannya itu merubah dana penelitiannya menjadi dana untuk mitigasi dan edukasi. Pak, jangan lupa nanti ditampilin ya Kak, kameramen editor. Serba 20, gempa 20 detik, kemudian masih ada waktu 20 menit untuk menyelamatkan diri dan lari ke tempat yang lebih tinggi minimal 20 meter. Jangan lupa, serba 20. Serba 20. Oke, itu aja. Oke. Sebenarnya ada banyak sih pertanyaan, tapi kita tidak mungkin membahas semuanya. Jadi untuk
video kali ini kita cukupkan dulu di sini. Semoga kami istiqomah. Oke. Kalau kalian ada ide mau bahas tentang apa, bisa komen di bawah. Jangan lupa di like dan didukung Subscribe. kami supaya kami lebih semangat Yes, bikin betul. kontennya. Terima kasih, sampai jumpa.